الجمال والجبر ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا والرب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله هو الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله ولا إله إلا الله. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa tabibina wa maulana Muhammad wa maulana
محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والعافين عن الناس. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru, para asatiz wal asatidzah, serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, wabil khusus ketua atau pembina daripada pengajian akbar Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Minggu Wage, yang dalam hal ini diwakili oleh orang tua kami Abah Kiai Haji Khatibul Umam. Kita doakan semoga beliau Allah berikan panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, ditambah rezekinya, ditambah anak istrinya. Oh enggak. Tadi kalau kata Pak Camat saya cukup satu, karena nggak boleh nambah istri. Karena yang boleh itu nambah anak. Sebenarnya boleh, yang penting berani. Betul? Ustaz, saya bukan takut istri, tapi istri saya menakutkan. Tapi insya Allah semoga kiai kita, para guru-guru kita, ada juga guru saya Abah Kiai Haji Muhsin Al-Maghribi. Kita doakan semua para guru-guru kita, para kiai kita, Allah jaga, Allah lindungi, Allah beri kesehatan dan keistiqomahan dalam mendidik kita. Amin ya Rabbal. Serta yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para aparatur pemerintahan, wabil khusus untuk Bapak Camat Kecamatan Nipah Panjang, Bapak Amri, yang alhamdulillah baru saja dilantik beberapa waktu yang lalu. Jadi ibaratkan gorengan masih panas-panasnya. Betul? Betul? Masih baru menjabat, insya Allah masih mau mendengarkan aspirasi masyarakat. Betul? Kita doakan semoga beliau Allah berikan panjang umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah, dimudahkan segala urusannya,
dikabulkan segala hajatnya, ditambah rezekinya. Jadi insya Allah yang butuh seragam pengajian baru pulang silakan daftar ke Pak Camat. Cocok? Setuju? Masuk? Masuk Pak Eko. Serta yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Sungai Kering, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Sekcam, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek dan Ramil, Babinsa, Babin Kantipmas, serta segenap para ta'mir masjid, para imam, para khatib, para bilal, para muazzin, serta yang sama-sama kita hormat sesepuh dan bini sepuh, tua-tua tenggana, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuka agama, serta yang tidak saya lupakan segenap ketua panitia, pelaksana, penyelenggara pengajian akbar se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita doakan semoga panitia dan anggota semuanya yang telah bersih keras menyiapkan, berkorban waktu, tenaga, finansialnya diganti oleh Allah dengan ganjaran pahala dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya Rabbal. Serta para jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, semoga yang hadir juga yang jauh-jauh, mungkin ada yang pakai mobil, bahkan pakai motor, semoga nanti pulangnya membawa berkah. Dan semoga pulang dari sini yang punya penyakit Allah sehatkan penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Insya Allah yang punya hutang piutang cicilan kreditan Allah lunasi semua hutangnya. Mau tanya lunas kok? Bayar. Insya Allah yang hadir semuanya, yang belum nikah semoga cepat nikah, yang lama menjanda dapat duda. Amin Allahumma. Serta yang bawa keluarga, anak cucunya semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, matinya husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau soal pengajian, kalau tadi Pak Camat menyampaikan bahwasanya beliau pulang kampung, kembali ke asalnya, begitu juga dengan saya. Saya memang aktif dakwah di Provinsi Jambi dan tahadus bin ni'mah, dapat gelar dari Bapak Gubernur langsung dai milenial Jambi. Kenapa? Karena kegantengan saya di atas rata-rata. Masalah buat lo. Dan alhamdulillah Kiai, dan sebenarnya saya adalah asli dari Nipah Panjang. Orang tua saya dari Nipah Panjang, sekolah saya aliyah dari Nipah Panjang, tapi nyantik sanawiyah dulu di Jambi. Dan alhamdulillah sekarang berdomisili di Jambi dan masih mencari istri. Ya sambil promo toh Bu. Siapa tahu pulang dari sini selain bawa entengan, bawa juga calon. Amin Allahumma. Ibunya ngomong janda. Masya Allah. Bersyukur alhamdulillah hari ini saya bahagia dan untuk kehormatan yang luar biasa dihadirkan, diberi kesempatan untuk hadir antara gembira, takut, cemas. Karena yang saya hadiri ini banyak sekali guru-guru saya, kiai-kiai sepuh yang senior, yang masya Allah, tapi ini merupakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saya hanya menunaikan hajat karena diundang oleh Bapak Wakil Presiden. Ya ini Kiai Abdul Khair, kan mirip Pak Maruf Amin Bu. Jadi saya tuh di sini Kiai sudah beberapa kali tahu saya daerah sini.
Kemudian saya dengan Pak Camat juga di Bendahara Ilir, saya sudah berkali-kali. Mungkin beliau bosan nih saya. Di Masjid Agung Bendahara itu mungkin ada 4 kali saya tausiah. Dan kemarin terakhir juga saya bersama artis ibu kota datang ke Bendahara Ilir. Dan nanti insya Allah mudah-mudahan saya bisa bawa kiai-kiai nasional turun ke Nipah Panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Serta dan mohon maaf, beribu maaf kalau tadi saya agak terlambat karena memang semalam saya dari Jambi sudah sampai di Nipah, dan tadi saya berangkat dari Nipah Panjang karena ada salah satu warga yang meninggal, takziah sebentar baru saya ke sini. Tapi alhamdulillah semua karena Allah Subhanahu. Ibu, Bu, Bapak, hei, hei, Pak, pasang niat yang baik. Sudah siap ngaji? Bisa kita mulai ngajinya? Pasang niat yang baik bahwasanya kita hadir, duduk, kumpul di majelis ilmu ini semata-mata karena Allah Subhanahu. Betul, Bu? Ada di sini yang datang karena niat lain? Kalau ada karena niat lain, lari dari kejaran penagih koperasi, tolong niatnya dirubah dari sekarang. Duduk di majelis ilmu karena Allah Subhanahu. Apalagi kalau datang ke majelis ilmu cuma mau lihat saya. Jadi datang ke sini bukan mau lihat zikri, betul? Tapi karena bukan karena mau nengok zikri, tapi melihat, bukan melihat zikri, tapi kita datang karena jadi datang bukan ingin melihat zikri ustaz. Maaf ya, manusia suka gitu ya, Bu ya. Kalau biasa dipanggil ustaz, kiai, ketika dipanggil nama saja marah. Betul? Itu berarti manusia. Betul? Oh, Ibu, maka kadang-kadang kita suka kasihan. Kita suka kasihan lihat orang gila, kasihan nengok orang gila. Makan tidak terurus, tidurnya tidak terurus, tetapi kita justru lebih kasihan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Tuh orang gila, tapi tak segila kita yang sehat. Betul? Tuh orang gila, tak gila harta. Betul? Tuh orang gila, tak gila pangkat dan jabatan. Betul? Tapi kita yang sehat lebih gila daripada orang. Tuh orang gila mau dipanggil apapun dia marah. Beda sama kita, Bu. Mentang-mentang sudah haji, ditulis di undangan pengajian akbar, lupa nulis hajinya, tidak datang. Mentang-mentang sudah pergi haji, dipanggil, tidak pakai haji, meremut. Kalau bahasa Jawa meremut apa dia? Oh iya meremut. Pokoknya itulah ya. Ada di sini kayak gitu, Bu? Ada. Yang mana orangnya, Bu? Maka kita manusia, kalau juga ada dalam hati ya Allah, berarti kita lebih parah dari orang gila. Maka itulah kita manusia. Tapi yakinlah, duduknya kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun berjam-jam, walaupun sakit, apapun yang kita rasakan tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Bu, padahal cuacanya mendongkok kipas-kipas. Panas. Semoga yang panas hari ini nanti di padang mahsyar tak panas lagi. Berkeringat. Semoga yang berkeringat baunya tidak kemana-mana. Semoga keringatnya mampu memadamkan siksa api neraka. Amin. Allahumma ya Rabbal. Jadi alhamdulillah. Ya, lihat jam saja, Bu. Ya, karena sudah jam 2 kurang 2 jam. Mari kita mulai pengajian hari ini. Bisa? Ini baru mulai ya, Bu ya. Yang tadi baru pembukaan, opening.
Ini baru mau masuk kajian. Bisa Bu? Pertama-tama marilah kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena sudah banyak sekarang di antara kita yang lupa, lalai akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah dialah zat yang memberikan nikmat, yang mana dia memberikan nikmat tak pernah pilih-pilih, tak pernah pandang-pandang. Dia senantiasa memberikan nikmatnya baik kepada hambanya yang sujud, taat, ibadah kepada Allah, maupun bagi kita hambanya yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita lalai, Allah tetap kasih nikmat, maka sepatutnya kita bersyukur dengan memperbanyak kalimat alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur kau jadikan indah dalam kebersamaan. Syukuri apa yang hidup adalah, tetap jalani hidup dan melakukan. Asik. Ini pengajian apa konser sih? Jadi salah satu bentuk kita mengimplementasikan rasa syukur kepada Allah, yakni dengan melakukan yang kalau dia hidup, maka hidupnya terbaik, ngajinya terbaik, sholatnya terbaik, zakatnya terbaik, sedekah, ngajinya terbaik. Itu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu. Lakukan yang terbaik. Kalau ada pergi ngaji, seperti yang Kiai sampaikan, semangat, jangan main balas-balasan. Dimanapun tempatnya, siapapun kiainya, siapapun penceramahnya, hadir karena Allah Subhanahu. Bu, tapi saya yakin kalau untuk daerah kita yang orang Jawa, karena saya alhamdulillah beberapa kali ngisi pengajian akbar orang-orang kita Jawa, baik Wage, apalagi daerah Kabupaten Batanghari di Bungku, itu saya berkali-kali ngisi pengajian akbar. Masya Allah, tidak pernah sepi. Tepuk tangan untuk kita. Karena inilah semuanya calon-calon penghuni sorga. Aminin ya Rabbal. Bahkan kalau ibu-ibu tidak diragukan lagi, betul. Apalagi ibu-ibu, bapak. Tapi yang hebatnya hari ini pun bapak-bapak juga ramai, walaupun dikurung dalam penjara suci rumah Allah. Ya Pak. Tapi tidak mengalahkan semangat ibu-ibu, masya Allah. Jadi kalau ibu-ibu pergi ngaji, ini dijamin ya Bu. Karena saya juga merupakan dai dan daiyah BKMT Provinsi Jambi. Itu kalau gak BKMT ngadain pengajian, ibu-ibu, apalagi penceramahnya muda, ganteng. Semangat hadir datangnya luar biasa. Betul tidak? Bahkan kadang Bu, ini bedanya laki-laki sama bapak-bapak. Bedanya bapak-bapak karo ibu-ibu. Kalau bapak-bapak mangkat pengajian, dia makanya dewe-dewe. Beda sama ibu-ibu, berangkatnya bareng-bareng rombongan. Betul? Itu mulai malam-malam sebelum pengajian WA di grupnya. Hello guys, besok kita kumpul jam 7 kita mangkat pakai mobil, kumpul jam sekian pakai baju warna coklat. No, ini bedanya bapak sama ibu. Kalau bapak-bapak mangkatnya sendirian, bajunya sampai naik dewe. Nah, jadi bisa dikit-dikit ya, bisa jawab dikit. Kalau salah mohon maaf ya ini. Bu, benar
ditemanin. Itu kalau di Jambi. Kalau di sini sama. Ya Allah. Gak apa-apa, maka terkadang ya Allah. Maka kadang ya Allah, ibu-ibu di baju pengajian yang warna-warni, betul. Bahkan ada satu ibu 5 bajunya. Pengajian Senin lain warnanya, Selasa beda lagi warnanya, Rabu beda lagi warnanya, beda pengajian, beda harinya, beda pembinanya, beda pula bajunya. Betul. Ini ibu-ibu Pak, tahan dia Pak. Biarpun bajunya bayarnya pakai tempo. Betul. Dia yang beli baju, lakinya disuruh bayar. Inilah nasib kita para suami. Tapi itulah kesenangan dunia dan akhirat kita. Insya Allah di balik itu berkah dari Allah. Belum lagi Pak, datang ke tempat pengajian, saking semangatnya, orang belum datang, dia datang duluan. Duduknya paling depan, baliknya belakangan, ngarapin nasi kotak lebih. Enggak lah ya, bukan di sini, di sana, di Sungai Bro. Sungai Bro sini, ya berarti sini. Semangat ngaji, bahkan kadang sambil nunggu jamaah lain pada datang sholawatan, betul? Oh, ibu-ibu mulai ngidupin mikrofonnya sambil sholawat manggil, ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian. Jangan sampai kita tinggalkan, karena itu kewajiban. La 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 la. Ternyata ada rumah yang tinggalnya samping masjid dan mangkat pengajian. Dijawab lagunya, ibu-ibu sekalian, hari ini aku dah ngaji. Ibu-ibu sekalian, hari ini aku dah ngaji. Sibuk masak mencuci, laki ngompol malam tadi. Masya Allah. Itu kalau ibu-ibu semangat pengajian luar biasa. Betul. Tapi Masya Allah, oh, ibu yang rajin datang pengajian, akhlaknya harus lebih baik daripada ibu-ibu yang tidak mangkat pengajian. Akhlaknya harus lebih indah, akhlaknya harus lebih baik. Betul. Ingat Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kita hadir di sini, mungkin di antara kita banyak orang-orang yang mungkin kurang baik, tapi duduk di sini kita mengharapkan pulang dari sini agar kita menjadi lebih baik. Amin. Allahumma. Makanya mungkin kita dalam kehidupan setiap bulan, mungkin dalam 1 bulan kita ada tempat wadah untuk kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri, yaitu majelis taklim Al-Ikhlas. Inilah menjadi tempat kita untuk kita berbenah diri, memperbaiki hati untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, kalau ada pengajian Bapak Ibu, cepat-cepat datang. Allah ingatkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, yang mana siapapun yang telah diampuni oleh Allah, Allah akan sediakan untuknya surga seluas langit dan bumi. Yang mana surga itu Allah ciptakan, surga itu Allah jadikan teruntuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu.
Bu, bu, bu. Cuman pertanyaannya, siapa orang yang paling takwa di hadapan Allah? Lihat, sorga bukan untuk orang kaya, sorga bukan buat orang yang tinggi pangkat dan jabatannya, tapi sorga Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi pertanyaannya, siapa orang yang paling takwa? Bu, bu, maaf, nih, yang dibilang orang ustadz diundang ke sana sini, maaf, ustadz belum tentu dapat jaminan bahwa dia orang yang paling takwa di hadapan Allah. Betul. Kiai belum tentu dapat jaminan dia paling takwa di hadapan Allah. Cek jalannya cek mic-nya agak sawan ya, kata orang Melayu, karena kesambet karena ustadznya ngegas terus. Lanjut bu, lanjut. Jadi tidak ada jaminan ustadz, kiai bahwa dia orang yang paling takwa. Betul. Ingat bahwasanya Allah melihat kita bukan dari siapa kita, bukan dari jabatan, pangkat, harta, kekayaan. Karena diingatkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tak pandang itu semua. Jadi jangan berharap. Nih, pakaian kita ini pakaian yang menipu. Betul? Betul, Bu? Kita tutupi kejelekan kita dengan pakaian yang bagus. Kita tutupi aib kita dengan pakaian yang mahal. Ini pakaian menipu. Makanya pakaian yang paling indah belum tentu dia orang yang paling takwa kepada Allah. Betul? Yang pakai baju gamis, tidak ada jaminan siapa yang pakai gamis paling takwa di hadapan Allah. Betul? Yang pakai baju putih, belum tentu yang pakai baju putih dapat jaminan dia paling takwa di hadapan Allah. Betul? Yang pakai kopiah putih tidak dapat jaminan yang pakai peci putih dia orang yang paling takwa di hadapan Allah. Betul? Yang rajin pengajian, belum tentu yang rajin pengajian adalah orang-orang yang dijamin paling takwa di hadapan Allah. Betul? Ini terkadang maaf, tentang rajin pengajian yang lain dianggap ahli neraka. Betul? Diajak Darmi, yuk mangkat ngaji. Ada nama Darmi sini? Ada yuk Darmi, ada yuk Darmi. Ada, bukan Darmi sini ya, Darmi sana. Darmi, ayo mangkat ngajian, yuk duluan, nanti nyusul. Sampai Kiai Khatibul Umam menyampaikan sambutan, tidak nyusul-nyusul. Ustadznya ceramah sampai selesai, tidak nyusul-nyusul. Betul? Pas pulang sampai tidak mangkat ngaji loh Darmi, tidak neraka sampai. Jadi tidak dapat jaminan orang yang rajin pengajian orang yang paling takwa. Tapi sedangkan yang rajin saja belum tentu dapat jaminan, apalagi yang malas-malasan mangkat pengajian. Betul? Yang rajin ngaji saja Masya Allah belum tentu kita masih mencari jaminan dari Allah. Maka jangan sekali-sekali berpikir akan di kampung saya pengajiannya, insya Allah ketularan berkahnya. Bu, Bu, maka angkat pengajian ini Masya Allah, yang semangat pengajian insya Allah diganjar pahala oleh Allah. Ini kadang ya Allah, tapi ada juga ini yang rajin pengajian tapi kadang di sela-sela buat pengajian buat pula dosa. Betul? Mangkat pengajian bagus,
siap dari rumah dandan yang rapi, pakai baju gamis lebar, jilbabnya lebar, mulutnya ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Ya Allah, maka perbaiki ya, karena kita yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan dari Allah, yang hatinya terpanggil oleh Allah Subhanahu. Kita di sini mencari bekal dan bekal yang terbaik, kata Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu untuk kembali kepada Allah, dan bekal yang terbaik adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Dan Allah memandang kita menjadi mulia di muka buminya, bukan siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi yang Allah pandang, yang dimuliakan di sisinya adalah siapa yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di hadapan Allah adalah siapa yang paling baik, paling mantap takwanya kepada Allah Subhanahu. Ibu, Bu, jadi yang Allah pandang bukan harta kita yang bikin kita mulia. Yang jadikan dirimu mulia bukan karena hartamu, bukan karena haji umrohmu berkali-kali, bukan itu yang memberikanmu takwa di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah. Maka hei orang-orang yang senantiasa diperingatkan oleh Allah, maka kata Allah, Bu, orang-orang yang senantiasa diingatkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah memandang daripada hati dan amal perbuatannya. Sekaya apapun dirimu, tak kalau kau kembali kepada Allah, kau tak punya amal ibadah, maka hartamu, kekayaanmu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya sini, Bu? Ada orang kaya sini? Banyak. Coba orang kaya angkat tangannya. Ayo orang kaya. Gak ada. Oh benar itu. Gak ada Ustaz. Kalau ada pasti mesti udah jadi. Bukan tidak ada Pak, tapi takut. Ada orang susah di sini? Orang miskin ada? Banyak. Ayo orang miskin angkat kaki. Jangan selesaikan dulu mencing. Allah tak pandang dari bentuk itu. Maka inilah yang kita cari menuju untuk kembali kepada Allah. Bekal. Ingat Bapak Ibu, kita di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi di dunia ini kita tempat mencari bekal, dan kita akan meninggalkan dunia. Betul? Sesuai dengan kalimatnya, telah meninggal dunia, berarti apapun yang di dunia kita tinggalkan. Betul? Rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, kebun besar, laki besar, laki yang besar pun tinggal. Semua ditinggalkan di hadapan Allah. Semua kita pasti bakal mati, kembali kepada Allah Subhanahu. Ibu, yakin kita bakal mati? Yakin kita bakal mati? Sudah siap mati? Hah? Yang di sini tak tanya, sudah siap mati? Yang di sana udah siap mati? Yang di atas? Gak berani saya tanya. Sudah siap mati? Belum? Bodoh aja. Sama. Tapi orang yang cerdas, orang yang pintar bukan takut akan kematiannya, tapi mempersiapkan kematian. Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwasanya
kita ini sudah ada nomor antriannya, Bu. Apabila telah datang giliran kita, mau tidak mau, siap tidak siap, berani maupun takut, kalau sudah datang sudah datang waktunya, habis waktu kita, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi inilah, Bu, kita tidak tahu karena mati itu rahasia Allah. Andaikan mungkin kita tahu kapan jadwal kita mati, pasti kita akan beramal sebaik-baiknya, betul? Tetapi ingat, meskipun kematian rahasia Allah, tapi Allah telah memberikan kita rambu-rambu, tanda-tanda kematian agar kita lebih baik, lebih bijak menyikapi ketika datang waktu kematian. Ibu, Bu, tahu tanda-tandanya kematian? Belum tahu. Ibu sudah tahu yang di sana tanda-tanda mau mati? Belum? Saya kasih tahu ya. Kenapa? Rungokno, Bu. Bu, rungokno. Dengarkan baik-baik, ini ciri-ciri tanda-tanda mau mati. Apabila ciri-ciri ini ada pada Anda saat ini, segeralah pulang. Ya, jangan merepotkan panitia. Siap? Siap mendengarkan tanda-tanda kematian? Siap? Tanya dulu dong. Tanya. Semuanya kompak. Ustadz, apa sih tanda-tanda kematian? Gitu ya. 1, 2, 3. Ulang, sing kompak, sing rapi. 1, 2, 3. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Ciri-ciri kematian, lihat. Bahwasanya dalam hidup semua itu ada tanda-tandanya, betul? Bukan kematian saja, ini sebagai bentuk kasih sayang Allah. Semua aktivitas kita ada tanda-tandanya, betul? Coba bayangkan kalau selama hidup di muka bumi Allah, Allah tidak kasih tanda-tanda, bisa-bisa kehidupan kita kata Kiai ngalor ngidul. Nah, benar ya? Benar ya? Selamat. Kalau kita tidak Allah kasih tanda-tanda, bisa ruwet urusan hidup kita tuh. Contoh, hujan. Tandanya hujan apa, Bu? Tanda hujan apa? Mendung. Itu kata ibu-ibu. Tapi kalau kata anak-anak muda zaman now, mendung belum tentu hujan. Yang chattingan belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Betul? Selebel. Anda hujan mendung. Anda mau tidur? Anda mau makan? Anda mau buang air besar? Mules. Itu kasih sayang Allah, betul? Coba bayangkan kalau hidup tidak Allah kasih tanda-tanda. Maaf, tiba-tiba hujan, baju belum diangkat, ikan asinnya belum diangkat, pinang yang dijemur belum diangkat, sudahlah harga turun, betul? Coba bayangkan kalau tidur tidak ada tanda-tanda, lagi berjalan tiba-tiba tidur. Atau mohon maaf, mau BAB buang air besar tidak ada tanda-tanda, tidak ada mulusnya, tidak ada sakit perutnya sama sekali, tiba-tiba pro. Kan lucu, ibu-ibu sedang mangkat ngaji, ya Allah, bajunya bagus, make upnya cantik, tiba-tiba mencret. Kan ini bentuk kasih sayang Allah. Allah peringatkan semuanya, termasuk kematian, semua ada tanda-tandanya. Maka tidak ada istilah ya Allah, dulu Bu, situ matinya kok mati mendadak ya, padahal sehat, tidak ada sakit.
Semua Allah peringatkan, cuman tinggal kita yang punya badan. Kita masing-masing mau atau tidak, menerima atau tidak, memperhatikan atau tidak tanda-tanda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang saya kasih tanda-tandanya. Yang pertama, Bu, kalau ibu punya keluarga yang terbaring di rumah sakit, koma misalnya, mau lihat dia itu bakal sehat lagi atau bakal meninggal dunia, gampang, Bu. Dan ini diuji oleh tim kesehatan kedokteran. Kalau orang yang badannya sehat, ketika digosok kulitnya, Bu, berbunyi. Berbunyi. Kalau yang digosok tidak berbunyi lagi, tandanya mau mati. Tuh kan, cobain semua kan? Ketika digosok, diusap-usap berbunyi, berarti masih sehat panjang umurnya. Kalau digosok tak berbunyi lagi, berarti tanda bakal mati. Tapi ketika digosok dan keluar daging, tanda jarang mandi. Hati-hati. Itu yang kedua, eksperimen kesehatan. Yang kedua, ibu punya lidah, angkat ke langit-langitnya, kemudian digoyangkan kiri kanan. Ketika digoyangkan, langit-langitnya itu geli, terasa geli, itu berarti masih merespon urat-uratnya. Berarti tandanya ibu sehat, bakal hidupnya masih panjang insya Allah. Tapi ketika ibu angkat lidah, ibu gosok, gak terasa geli, cepat-cepat pulang. Nah, kan dicoba lagi kan? Tuh, kiai yang di belakang, geli kok geli, mokso, geli kok geli. Tuh. Atau juga nih, nggak tahu ya, entah ini mitos, kebetulan, tahayul, saya nggak tahu. Tetapi ini, mohon maaf, kalau dulu hanya orang Jawa, sekarang hampir semua suku. Kalau ada bunyi burung gagak tengah malam dekat rumahnya, itu berarti ada yang mau meninggal, betul? Mirip burung gagak, betul kan? Dan biasanya orang tua-tua kita dulu kalau mendengar bunyi burung gagak, disautin, dijawab, dibalas, ambil yang jauh. Ambil yang tua, ambil yang sakit-sakitnya, ambil yang gendutan. Yang gendut jangan tersinggung ya, jangan marah ya. Justru yang punya badan gendut nih, saya kasih motivasi. Yang punya badan gemuk, badan gendut itu justru harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Jangan malu punya badan gendut, jangan malu punya istri gemuk, Pak. Jangan malu. Kenapa? Kalau punya istri gemuk, itu kalau ketika musim hujan kayak gini, butuh kehangatan, dipeluk terasa. Tapi kalau punya istri yang kurus, yang kerja langsing, dipeluk lepas. Tapi kalau yang gemuk, masya Allah sedap, betul? Besti-besti gue yang gemuk-gemuk, jangan malu, harus bangga, harus bersyukur. Kenapa? Karena yang nanti ketika di padang mahsyar, yang duluan masuk surga adalah siapa yang paling berat timbangannya. No. Tapi timbangan amal, bukan berat badan. Ya Allah. Ibu, tuh, itu kan tanda-tanda tuh. Tapi kalau tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita banyak, ya. Di antara yang ada melekat pada diri kita, tanda-tanda kematian dari Allah. Rambut yang hitam kini mulai berubah, mata yang terang kini mulai memburam, kulit yang kencang kini mulai kendur, gigi yang rapat kini
mulai gugur, tandanya tak lama lagi masuk. Ayo coba senyum dekoden semuanya. Nah, maka kalau sudah ada tanda-tanda dari Allah, ayo persiapkan. Bu, ibu, persiapkan yang terbaik untuk kita kembali kepada Allah. Tidak perlu repot-repot, bu. Amalan yang banyak tetapi tertolak itu justru sia-sia di mata Allah. Tetapi terkadang kita mohon maaf, kita ngejar pahala yang jauh, kita ngejar pahala yang jauh, tapi pahala yang dekat mata kita tinggalkan. Mana? Mangkat pengajian tapi meninggalkan kewajiban kepada suaminya. Bu, ibu, tadi mangkat pengajian izin atau tidak? Suaminya boleh? Suaminya ikut? Tidak. Alhamdulillah. Kalau bisa aja. Kalaupun tidak bisa ikut, minimal izin. Ini kadang ya Allah, istri mangkat ngaji tanpa pamit dengan suami. Ibu, ibu, pengajian bagus tidak? Pengajian bagus tidak? Tapi kalau mangkat pengajian tanpa izin suami, bagus tidak? Pergi ngaji kayak gini bagus tidak? Tapi kalau sebelum mangkat ngaji merintah suami, bagus tidak? Hati-hati. Ini kadang berangkat ngaji, Mas, tak mangkat ngaji sih ya. Delok jemuranku, Mas. Engko hujan turun angkatin, Mas. Ada kayak gitu, Bu? Nah. Bu, kita jangan cari berkah jauh-jauh. Ibu bahkan dikatakan, apalagi sekarang kita nih sudah berangkat umroh, sudah pergi haji. Mohon maaf, saya alhamdulillah November kemarin baru pulang umroh. Saya bawa jamaah VIP orang Polda Metro Jaya Jakarta di Travel Makata. Intinya promosi yang mau umroh, ayo bareng saya. Ya, itu masya Allah orang berebut, bu, mau megang Ka'bah, mau cium Ka'bah, mau cium Hajar Aswad, sampai ada yang bayar loh, calo. Ini buat para calon jamaah umrah, hati-hati. Kalau nanti ketika tawaf depan Ka'bah ada yang nawarin, bu mau cium Hajar Aswad, bu, ayo saya bimbing, saya tuntun. Memang ibu dapat nyium, tapi setelah ibu dapat nyium, ibu dibuntutin sampai ke hotel, minta bayar sampai berjuta-juta. Maka hati-hati, jangan maksa. Kalau sudah Allah izinkan untuk mencium Hajar Aswad, apapun halang rintangnya pasti akan Allah permudah. Allah sampaikan mencium Hajarul Aswad. Tapi kalau tidak bisa, jangan sedih. Gampang, ada pahala, sama pahalanya seperti mencium Hajarul Aswad. Mana? Ketika ibu mangkat ngaji, ibu cium tangan suami, ibu cium kening suami. Itu pahalanya sama dengan mencium Hajarul Aswad. Apalagi yang punya suami rodok ilmu, itu asli aswadnya dan terasa pahit-pahitnya. Ya. Banyak pahala. Ibu menyenangkan hati suami. Mohon maaf, mungkin ada di antara para ustadz-ustadz ya bu ya, pernah menyampaikan kalau ibu mau masuk surga jalur VIP, suruh suaminya nikah lagi. Saya tidak setuju. Betul bu? Betul bu? Ingat, kalau kamu para istri mau masuk surga jalur VIP, tidak perlu suruh suamimu nikah lagi. Cukup kau layani suamimu dengan cinta dan sepenuh hati. Bu, jangan banyak tuntutan dengan suami. Bu, ibu, jangan banyak maunya dengan suami. Kita selaku istri harus mengerti dan memahami kondisi perekonomian suami kita. Bu, ibu, maka banyak-banyak dalam kehidupan ini mandang ke bawah.
jangan mandang ke atas. Kalau ke atas dia mumet bu, nggak sanggup kita bu. Orang punya motor, yo kita pengen punya motor. Orang punya mobil, yo kita pengen punya mobil, betul. Kita punya Sigra, tetangga punya Innova, kita juga pengen punya Innova. Oh, itu kalau melihat kepada ke atas, tapi lihat ke bawah, masih banyak orang yang susah, lebih susah di antara kesusahan kita. Betul. Maka sayangi suami, hormati suami. Oh, coba deh ibu flashback ke belakang. Dulu awal-awal menikah jadi pengantin baru, macam mana ibu dengan suami? Wah, lemah lembut, ya, kasih sayang, perhatian, masya Allah, masih jaga penampilan, betul bu? Itu dulu awal pengantin, wah, pokoknya tidak keluar dari kamar kecuali sudah dandan menyambut suami. Sekarang kebalik, betul? Keluar dari rumah cantik, pakai jilbab, ada yang modelan sorong, ada modelan pasminah, ada yang model sekaratul maut, yang belit sana belit sini, baru dikasih tusuk pati payung, jarum pentul. Ini ketika ngaji nih Pak Yai, wah, istri-istri solehah semua, cantik-cantik semua, tapi nanti tunggu setelah pulang pengajian, baru kelihatan aslinya. Masya Allah, belum masuk rumah, baru sampai teras depan pintu, buka jilbab yang pakai buka, yang awalnya cantik, rambutnya ngembang. Ya Allah, dan diganti dengan baju kebesaran, daster, betul? Baju binatang yang ada kepaknya itu, baju kelelawar. Setelah ganti baju, dia kembali terbang mencari sarangnya, mencari habitatnya. Kemana? Ke dapur, betul? Coba ibu bayangkan dulu waktu menikah, awal-awal menikah, suami perhatian, bangga luar biasa. Pengantin baru, mondar mandir kampung, keliling-keliling di Papanjang, JB tembus Delta, balik JB lagi, Delta lagi, JB lagi, Delta lagi, JJS, jalan-jalan Saro, jalannya Saro, udah jalan-jalan sore, jalan-jalan Saro. Dulu. Sekarang apakah masih ya jalan-jalan? Tidak. Kenapa? Karena suamimu merasa malu. Dulu kenapa dia bangga memamerkan dirimu? Dulu kau masih cantik, wajahmu, pipimu masih tirus. Dulu, sekarang. Dulu masih langsing, sekarang. Pengantin baru pakai baju ukurannya S, lahir anak pertama M, lahir anak kedua L bajunya, anak ketiga XL, keempat XXL. Wajar. Wow, saya ingatkan, ini mata laki-laki adalah mata penikmat, betul? Jadi jangan salahkan, ketika di mata suamimu kau tak nikmat lagi, maka suamimu mencari kenikmatan di luar rumah. Masuk, cocok, hidup laki-laki, hidup para suami. Jangan nanti ibu menyesal kemudian bu, suaminya termenung di depan pintu, depan rumah sambil menyanyi. Salahkah aku, dosakah aku, bila diriku tak lagi setia. Kuburan mana karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Udah sampai kayak gitu baru nyesel semuanya.
syukur-syukur istrinya sadar Pak, ini ada istri yang egonya lebih tinggi, malah dia membalas singgungan suaminya. Dia sambil buat kopi dan menyanyi, perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, atau memang sudah tak cinta lagi. Jadi aku harus masa si aku, wow, nyambung ya Pak ya. Intinya apa? Kita boleh cari pahala yang banyak, kita boleh cari pengajian yang baik, mangkat dari pahala yang jauh, tapi jangan meninggalkan pahala yang berlian, yang dekat, yang dengan kita melayani suami. Ibu pernah ketika suami pulang, yang suami harapkan cuma satu saja, ibu menyambut suami pulang kerja itu dengan senyuman. Betul Pak? Betul Pak? Pak, kerja semua kan? Bapak kerja semua? Ada yang pengangguran? Ada yang tidak kerja? Laki-laki harus bekerja, betul? Laki-laki harus bekerja, betul? Karena bekerja dan mencari nafkah adalah tugas suami, betul? Jangan kau menuntut istrimu cantik, namun kau tidak memberi dia cuan, betul? Betul Bu? Mau cantik kok gratisan? Semua itu butuh betul? Make up dibeli, kincu dibeli, alis, eyeshadow, semua serba beli Pak. Tapi memang tipe setiap wanita itu pasti cantik di mata laki-laki yang tepat, betul? Tidak ada wanita yang tak cantik di muka bumi Allah. Semua wanita cantik di laki-laki yang tepat. Kenapa? Karena standar kecantikan bagi seorang laki-laki itu berbeda-beda. Ada suami yang seneng istrinya cantik dan make up ke salon, maka dia siap memberikan uang setiap bulan 50 juta. Sayang, nih silakan kamu pedicure, rebonding, smoothing. Itu suami yang suka istrinya cantik. Tapi ada juga Pak, suami yang tipenya cantik apa adanya, betul? Cantik apa adanya. Kalau di sini bapaknya suka istri cantik karena dandan, atau cantik apa adanya? Apa adanya? Masya Allah, positif Bu. Suami-suami pelit semua. Giliran istri mau cantik, Dek, Kang Mas cinta kamu apa adanya. Masya Allah, giliran lihat janda yang dandan, ya Allah mati jelalatan. Ya, intinya pengajian kita siang hari ini yang dirahmati oleh Allah, jadikan majelis ta'lim kita ini Bapak Ibu sebagai wadah untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan cari pahala, silakan cari ilmu, silakan cari keberkahan dimanapun. Tapi ingat, kalian adalah istri-istri salehah yang sudah mengaji, kalian suami-suami yang saleh yang sudah mengaji, dididik oleh para kiai, maka tanamkan, amalkan ilmu apa saja yang diamalkan dan diajarkan oleh para guru, masyayikh dan para kiai-kiai kita. Dan mudah-mudahan yang singkat ini dapat diambil hikmahnya dan dapat diamalkan dalam kesehari-harinya. Amin. Allahumma ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf dan terima kasih atas segala kekhilafan, kesalahan. Saya mohon diikhlaskan, dihalalkan, dimaafkan dunia dan akhiratnya, dan tahadus bin ni'mah. Sekali lagi saya bilang alhamdulillah, saya sudah beberapa kali kolaborasi dakwah bersama dai-dai nasional. Kemarin bersama Ustadz Solmed, kemarin juga sama Ustadz Riza Muhammad, kemarin sama Habib Ahmad Al-Habsyi, terus juga bersama
Ustadz yang baru hijrah, artis komedi, jadi Ustadz Bang Haji Kiwil komedi. Itu di kemarin saya di Simpang Berbak ya. Ya, Simpang Berbak dengan Bang Haji Kiwil. Dan insya Allah dalam rangka Isra wal Mi'raj ini kami akan kembali hadir bersama Gus Eeng, Kiai PSHT dari Jawa Timur, Kiai Haji Rofi'i Mahfud atau yang terkenal Gus Eeng PSHT. Insya Allah nanti lagi mengajukan sama PSHT di Pak Panjang bagaimana bisa menghadirkan Gus Eeng, dan insya Allah turutlah dihadiri Kiai Haji Rofi'i Mahfud atau Gus Eeng juga, dan dihadiri Bang Kiwil komedi dan juga saya sebagai dakwah sekaligus masih dalam program donasi peduli Palestina, karena saudara dari Palestina masih banyak membutuhkan uluran tangan dan bantuan kita. Yang mau mengambil jadwalnya nanti boleh follow akun dakwah TikTok saya atau akun dakwah di Instagram saya. Yang punya HP, yang punya Instagram silakan follow @uzik_sy di Instagram, UZIK_sy. Atau ibu-ibu, Ustadz saya nggak punya Instagram tapi ibu pasti main TikTok ya kan? Silakan follow akun dakwah TikTok saya @uzik_official, @uzik_official. Insya Allah di situ ada agenda, penjadwalan dan nomor panitia atau manajemen yang menghadirkan saya, Gus Eeng, Haji Rofi'i Mahfud dan juga Bang Haji Kiwil komedi untuk safari dakwah di seprovinsi Jambi dan juga di Palembang nantinya insya Allah. Mudah-mudahan tausiah kita hari ini, segala aktivitas kita dipandang sebagai amalan dan ibadah di hadapan Allah, diganjar pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang ya sudah wes kau usah mandi-mandi. Kita jaga orang kok. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ceramah hari ini kurang panjang, besok-besok undang. Insya ya, silakan di follow. Yang mau post buat snapgram nanti tag dan saya repost kembali. Mudah-mudahan menambah berkah, nambah saudara dunia sampai ke surga. Amin Allahumma ya rabbal hakata minni ilahi taufiq wal hidayah narju ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.